Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bertemu kembali dengan Ibu Eni Nurhana dari kelas 4 Abdullah bin Abbas SD Islam Al-Husna. Hari ini kita akan belajar matematika KD 3.7, yaitu tentang pembulatan hasil pengukuran panjang dan lebar. Anak-anak yang Ibu Guru sayangi, yuk mari kita mulai kegiatan ini dengan membaca doa bersama-sama. Tengadahkan tangan, yuk kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang perhatikan penjelasan dari Ibu Guru ya. Anak-anak yang Ibu Guru sayangi, pengukuran panjang, kita akan mempelajari tentang pengukuran panjang terlebih dahulu ya. Seperti kita ketahui bahwa alat untuk mengukur panjang itu ada bermacam-macam. Yang sering kita temui adalah penggaris ya. Ini salah satunya adalah penggaris yang sering kita pakai di sekolah. Panjangnya ini biasanya antara 1 sampai 30 cm ya, digunakan untuk mengukur benda di bawah 30 cm atau ya lebih mungkin sampai 50 cm, jadi 2 kali ukur. Nah, penggaris ini juga digunakan untuk membantu kita dalam menggambar untuk menarik garis lurus. Kemudian alat ukur yang lain ada meteran kelos atau meteran roll ya. Ini untuk mengukur, biasanya untuk mengukur panjang tanah antara 25 sampai 50 meter. Dan ini adalah meteran pita yang sering dipakai oleh para penjahit untuk mengukur tubuh kita dan untuk mengukur baju, pola baju yang akan dipakai. Dan ini ada mikrometer. Mikrometer ini biasanya untuk mengukur ketebalan lempeng besi atau aluminium yang akan dipakai untuk suatu konstruksi. Nah, ini biasanya ini presisinya sangat tepat sekali. Ya. Selanjutnya ada jangka sorong. Nah, nanti kamu akan praktek menggunakan jangka sorong mungkin kalau sudah SMP atau ya di SMP. Baik, mari kita lanjutkan alat ukur yang lain. Alat ukur yang lain yaitu ada alat ukur yang namanya meteran laser. Meteran laser yaitu sebagai alat pengukur jarak. Ini alat pengukur jarak dengan menggunakan ultrasonik sehingga sangat akurat, cepat dan juga praktis untuk mengukur jarak. Juga untuk menentukan ketinggian langit-langit atau plafon, mengukur panjang pipa, kabel dan juga yang lainnya. Ya. Alat ini biasanya digunakan oleh para ahli atau tukang untuk mengukur panjang dalam mengerjakan konstruksi lapangan. Nah, selanjutnya ada alat ukur yang bernama microtoys untuk mengukur tinggi badan kalian semuanya. Ya, caranya ini ditempelkan ke dinding, kemudian anak yang akan diukur berdiri. Nah, kemudian diambil di sini nih. Nah, ini diletakkan di dinding. Nah, kemudian ditarik. Nah, ini nanti akan menunjukkan angka meterannya. Kalau ini di sini, ya. Dan satuan ukuran panjang itu adalah milimeter, sentimeter, desimeter, meter, dekameter, hektometer, dan kilometer. Oke, bisa dipahami penjelasan Bu Guru? Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara mengukur panjang benda dengan penggaris. Yang pertama adalah tempelkan penggaris atau mistar pada benda yang akan diukur panjangnya. Kemudian titik nol pada penggaris harus tepat dengan ujung awal dari panjang benda yang akan diukur. Ya, bukan titik angka 1 tapi titik 0. Yang ketiga, perhatikan ujung lainnya pada benda. Ya, bilangan yang sejajar dengan ujung benda tersebut merupakan panjang benda.
Oke, bisa dipahami. Nah, sekarang kita lihat contohnya berikut ini. Kita akan mengukur benda yang berwarna biru ini. Nah, letakkan titik 0 pada ujung benda yang akan kita ukur. Titik 0 ya. Kemudian di sini menunjukkan 2,5 cm dan masih ditambah 0,5 mm karena di antara ini ada di tengah-tengah ya, yang biru itu garisnya. Maka dijumlahkan menjadi 2,55 cm. Selanjutnya kita akan mengukur benda garis yang berwarna hitam ini. Ya, kita letakkan titik 0 pada garis. Harus tepat di sini nih. Nah, setelah itu kita lihat ujung daripada benda ini terletak di mana. Nah, terletak di angka 6,7 ya. 6 nih 1 2 3 4 5 6 7. Jadi hasil pengukurannya adalah 6,7 cm. Nah, ini kalau kita bulatkan menjadi 7 cm. Oke, sekarang kita akan belajar tentang pengukuran berat. Alat ukur untuk mengukur berat disebut dengan timbangan. Di sini ada bermacam-macam timbangan. Ini adalah timbangan gantung. Ada 3 macam nih. 1, yang kedua, yang ketiga. Nah, cara mengukurnya ini biasanya digunakan untuk mengukur berat dari padi, ya. Jadi padinya dimasukkan ke dalam karung, kemudian karungnya ditempelkan di sini, dan kemudian ini ditarik. Nah, jika sejajar maka dilihat di situ sejajar ininya timbangannya sejajar. Kemudian dilihat di sini ada menunjukkan angka berapa. Nah, itu adalah hasilnya. Nah, jika menggunakan timbangan gantung ini lebih mudah lagi karena kita tinggal lihat jarumnya. Ya, sebelum ditimbang ini harus dalam angka 0 jarumnya. Nah, ketika bendanya diletakkan di sini, maka jarumnya akan bergerak. Nah, itulah berat dari benda tersebut. Sama yang ini juga begitu. Nah, dan ini selanjutnya yang berwarna pink adalah timbangan berat badan ya, biasanya untuk mengukur berat badan seseorang. Dan ini adalah timbangan manual ya. Sebelum diukur, angkanya harus menunjukkan 0 dahulu. Kemudian setelah diberikan benda di atasnya, maka kita lihat jarumnya itu menunjukkan ke angka berapa. Ya, misalnya ke angka 20, maka di sini ada 20 gram. Oke. Selanjutnya ada timbangan meja. Ini biasanya dipakai oleh orang-orang yang ada di pasar untuk mengukur benda-benda, untuk mengukur berat dari benda-benda yang akan diperjualbelikan. Nah, nanti di sini ada ukuran logam yang menunjukkan 1 kilo, setengah kilo, dan juga biasanya ada 2 on, 1 on ya. Dan timbangan ini akan sama seperti ini. Jika sudah sama, maka itu artinya berat benda tersebut sudah menunjukkan yang diinginkan, menyesuaikan dengan logam yang di sini. Ini adalah timbangan digital yang biasa dipakai untuk menimbang buah-buahan dan juga biasanya dipakai untuk di toko-toko material yang untuk menimbang benda-benda yang kecil dan juga buah-buahan. Kita lihat jika diletakkan benda di atasnya, maka digitalnya sini, angka-angka di sini akan bertambah. Nah, kalau angkanya sudah berhenti, maka itulah berat dari ukuran timbangan tersebut. Ini adalah timbangan duduk, biasanya untuk mengukur benda yang sangat berat ya, misalnya beras yang beberapa ratus kilogram diletakkan di sini. Nah, ini adalah nanti penunjuk beratnya di sini. Kalau lebih berat lagi, di sini bisa diberikan logam yang menunjukkan berat yang kemudian dikalikan dengan angka yang ada di sini ya. Ini adalah timbangan emas. Kita letakkan emasnya di sini, kemudian angka digital ini akan menyesuaikan dengan berat dari emas tersebut. Nah, demikianlah alat ukur untuk
mengukur berat bermacam-macam sekali ya. Dan mari kita belajar bagaimana cara kita menggunakan timbangan tersebut. Nah, cara menimbang yang baik dan benar, pastikan jarum menunjukkan angka 0 ya, angka 0 dalam keadaan tanpa muatan. Timbangan harus diletakkan secara horizontal saat menimbang ya. Jadi tidak boleh yang satu ya miring, nggak boleh, karena akan mempengaruhi hasil timbangan. Dan pastikan jarum penunjuk telah berhenti bergerak pada saat membaca hasil timbangan. Misalnya kamu akan menimbang gula di sini dan ada berapakah beratnya, pastikan angka ini berhenti dan itu adalah hasil dari berat gula tersebut. Nah, gunakan timbangan sesuai kapasitas maksimalnya. Kalau untuk timbangan kecil ini biasanya sampai 5 kilo ya, dan ini juga sampai 5 kilo, bahkan mungkin ya 5 kiloan paling banyak, atau antara 1 sampai 3 kilo ya. Kalau ini juga biasanya antara 3 kilo, dan ini timbangan duduk ini antara 100-an, 50 sampai 200 kilogram. Oke, bisa dipahami ya penjelasan Bu Guru. Jadi tidak boleh misalnya mau menimbang emas memakai timbangan ini, jadi akurasinya, presisinya tidak tepat. Gunakan timbangan sesuai dengan kapasitas maksimalnya. Dan misalnya mau menimbang beras atau gula yang misalnya 1 kilo memakai timbangan ini juga presisinya kurang. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pembulatan pengukuran panjang dan berat. Pembulatan yang ke atas ya. Setelah kita mendapatkan hasil pengukuran, kemudian kita akan bulatkan. Pembulatan itu ada 3 macam. Pembulatan ke atas, ke bawah, dan pembulatan terbaik. Pembulatan ke atas yaitu ke satuan terdekat dilakukan dengan cara menghilangkan angka di belakang koma dan menambahkan bilangan 1 pada angka satuannya. Sedangkan pembulatan ke bawah yaitu ke satuan terdekat dilakukan dengan cara menghilangkan angka di belakang koma. Nah, sekarang yang ketiga adalah pembulatan terbaik. Pembulatan terbaik itu sering sekali kita gunakan. Ya, pembulatan terbaik ke satuan terdekat itu dilakukan dengan memperhatikan satu angka yang terletak di belakang koma. Jika angka tersebut ya lebih dari atau sama dengan 5, maka pembulatannya ke atas. Ingat, lebih dari atau sama dengan 5, maka pembulatannya ke atas. Yaitu menambahkan angka di belakang koma dan menghilangkan angka di belakang koma dan menambahkan bilangan 1 ke angka satuannya. Sedangkan jika angka di belakang koma kurang dari 5, maka dilakukan pembulatan ke bawah, yaitu menghilangkan angka di belakang koma atau angka satuannya tetap. Kita lihat contohnya. Hasil pengukurannya ada 8,1, 8,2, 8,3, 8,4 dan seterusnya sampai 8,9. Ketika pembulatan ke atas, maka semua dibulatkan ke angka 9. Oke, walaupun 8,1 bulatkan ke atas semua ke angka 9. Dan ketika pembulatan satuan ke bawah, ya, semuanya dibulatkan ke angka 8. Ya, tidak melihat angka di belakangnya, hanya menghilangkan saja angka di belakangnya. Ini jika pembulatan satuan ke bawah. Nah, ini yang sering kita pakai, pembulatan satuan terbaik. Caranya kita lihat satu angka di belakang koma, ya kan? Jika angkanya antara 1, 2, 3, dan 4, maka pembulatannya tetap ke angka satuannya. Ini tinggal dihilangkan saja. Jika angka di belakang koma adalah angka 5 atau lebih dari 5, ya, 5, 6, 7, 8, 9, maka pembulatannya adalah pembulatan ke atas. Oke, ini adalah pembulatan terbaik. Kita lihat hasilnya.
8,1 menjadi 8, 8,2 menjadi 8, 8,3 menjadi 8, 8,4 menjadi 8, 8,5 menjadi 9, 8,6 menjadi 9, 8,7 menjadi 9, 8,8 menjadi 9, dan 8,9 menjadi 9. Ini yang sering kita pakai pembulatan dengan satuan terbaik. Ya, bisa dipahami anak-anak? Jadi, pembulatan keukuran satuan terdekat itu ditetapkan lebih dahulu satuan terkecil yang dikehendaki oleh yang mengukur. Jadi perhatikan soalnya. Contohnya 165,5 cm bulatan ke cm terdekat. Maka lihat angka di belakang koma menjadi ini adalah angka 5, maka menjadi 166 cm. Nah, ini dibulatkan ke kilogram terdekat 2,43, ini salah, ini satu salah ya. Maka menjadi 2 kg karena di belakang koma adalah 4 ya, maka tetap. Dan 14,16 detik dibulatkan ke per 10 detik terdekat. Per 10-nya adalah angkanya yang menempati adalah 1. Maka ya ke per 10. Ini adalah angka per 10, di belakang angka per 10 ada per 100-nya adalah 6. Ya, kita lihat angka 6-nya. 6 ini berarti lebih dari 5, maka berubah menjadi 2, menjadi 14,2 detik. Oke, sekarang kita bulatkan latihan. Hasil pengukuran berikut kesatuan terdekat pada tabel di bawah ini. Tabel pembulatan hasil pengukuran 5,3 cm, pembulatan ke atas menjadi 6 cm. Kemudian pembulatan ke bawahnya menjadi 5 cm dan pembulatan terbaiknya karena di belakangnya adalah angka 3 maka tetap menjadi 5. Kemudian 53,18 ons, pembulatan ke atas maka dia berubah menjadi 54 ons dan pembulatan ke bawah tetap menjadi 53 ons. Nah, pembulatan terbaiknya karena di belakang angka 3 ini adalah 1, maka tetap ya menjadi 53 ons. Sekarang 2159,8, kita lihat pembulatan ke atasnya menjadi 2160 cm. Ya, kesatuan terdekat. Kemudian pembulatan ke bawahnya tetap menjadi 2159 cm dan pembulatan terbaiknya tentu saja kita lihat angka di belakang koma yaitu 8, maka pembulatan terbaiknya adalah 2160 cm. Bisa dipahami ya penjelasan Bu Guru? Oke, sekarang kita lihat yang soal. Ayah Beni memiliki tinggi badan 171,5 cm. Berapa tinggi badan Ayah Beni jika dibulatkan ke satuan terdekat? Kita lihat kesatuan. Angka di belakang satuan adalah angka 5. Kalau angka 5 berarti naik menjadi 172 cm. Selanjutnya, tinggi badan Beni jika dibulatkan ke puluhan terdekat sama dengan 150 cm. Tuliskan kemungkinan tinggi badan Beni sesungguhnya. Ada beberapa macam kemungkinan ya. Di sini bisa menjadi 149,5 cm ya, maka jika dibulatkan menjadi 150 atau 149,6 atau 149,7 atau 149,8 cm atau 149,5 cm. Ini semua kalau dibulatkan hasilnya menjadi 150 cm atau juga 150,1 cm atau 150,2 cm. Oke, jadi bisa dipahami ya. Dan alhamdulillahirabbil alamin telah selesai apa yang Bu Guru sampaikan pada hari ini, yaitu matematika 3.7 tentang pembulatan pengukuran berat dan panjang. Tetap mempunyai energi yang baik, yang positif. Jangan lupa sholat 5 waktu dan stay at home, stay safe. Jika kamu ingin keluar rumah untuk membeli makanan, tetap terapkan 3M dan social distancing ya, karena corona masih ada di sekeliling kita. Bahkan kemarin itu masih yang tertinggi 11.500-an. Oke, kita berdoa semoga kita terhindar dari penyakit yang berbahaya. Anak-anak, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.